Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Muncang, Bapak Bambang Suryono. Yang kita hormati Bapak Pembimbing CGP Kabupaten Lebak, Bapak Supratmono atau yang lebih saya kenal Bapak Pram. Ya, ada yang juga menyebut Mono. Ya. Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatan dan semuanya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf di SMP Negeri 1 Muncang yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah untuk sama-sama mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan kepada kita sebagai umat amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, untuk kegiatan acara pada siang hari ini, yang mana kita akan mengikuti kegiatan pendampingan 2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak, dan sekaligus kegiatan workshop peningkatan mutu guru di SMP Negeri 1 Muncang. Adapun susunan acaranya, yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan pengajar praktik, dalam hal ini Pak Supratmono. Kemudian diskusi yang akan disampaikan atau dilaksanakan oleh CGP di SMP Negeri 1 Muncang, yang mana visi dan prakasa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Linda Sekrestari, dan yang kedua pemberdayaan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Madani. Kemudian kesimpulan dan terakhir penutup dan doa. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Muncang kepada Bapak Bambang Suryono. Dipersilakan. Cukup aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah tidak lama ya, sama 10 menitan lah. Kepada Ibu wabil khusus saya hormati Pak Mono, rekan kepala sekolah, dan kepala SMP 2 Cipanas, SMP 2 Muncang, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Dewan Guru, alhamdulillah walaupun siang hari ada beberapa teman yang tidak bisa hadir. Ibu Erna izin menjemput putranya karena sakit, harus dijemput di Serang. Ibu Iris juga ke Adi Darmo. Terus siapa lagi ya? Pak Repi belum ada informasi. Jamal barusan salah persepsi tapi mau ke sini. Siapa lagi ya? Yang tidak ada. Ya? Oh iya, itu ya. 3 orang ya. 5 orang ya.
Bu Pika, Bu Ilis, Bu Erna, Bu Titi, Pak Revi dan Pak Jamal ya. Jadi 6 orang. Ya, mudah-mudahan teman kita yang punya urusan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran. Yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Bapak dan Ibu, saya juga barusan datang langsung ke sini. Saya Jumatan di Kampung Tutul, Jumatan. Dia lagi pamer yo. Pada lain di batin lain. Kampung Tutul, Desa Citras, Kecamatan Rangkas Bitung. Jadi alhamdulillah, syukurillah Pak Yayat dengan Bu Nur sudah sah sebagai suami istri. Seperti itu, jadi karena baru akan saja, tapi ada rencana mau resepsi juga tidak pernah mas. Tidak orang-orang resepsi juga. Paling yang berjalan mereka berarti ya. Saya sih jelek serat siapa sekarang. Seperti itu. Jadi para kepala sekolah pun tidak diberitahu gitu ya. Ngajar gitu. Seperti itu. Jadi ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Duaan baik anjak segala. Angus karolot. Percaya nama pidato. Kumaha Anda jangan salah lahir, kan? Sok puasa apa ya dengan kemis kan? Tapi pun anggapan batu, jadi baik cepat makin bagus lah. Itu. Seperti itu ya. Jadi memang banyak tantangan biasanya. Ketika kita mau menikah juga kan begitu ya. Us anut ya. Nah itu informasi. Jadi saya dari Kampung Tutul langsung meluncur. Kemudian di tengah jalan itu apa buka bin. Oh tuh udah bilang di telepon masalah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya bisa hadir. Tadinya pesimis ya. Tuh tadinya kan Bu Linda. Cuma bisa hadir gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, agenda hari ini itu sebenarnya begini. Ada agenda dari CGP, calon guru penggerak, yaitu Bu Lia dan Bu Linda untuk mengadakan suatu kegiatan, gitu ya, dengan pembimbingnya Pak Mono, seperti itu. Minimal 5 orang guru. Maka kata saya ke Bu Linda, udah sekalian aja semua teman-teman pada Jumat. Kan tetap harus masuk pada Jumat, kan seperti itu, harus tetap masuk kan, seperti itu. Jadi supaya juga sama-sama mengikuti kalian, seperti itu ya. Juga lah hitung-hitung rapat dinas Pak, seperti itulah ya. Walaupun secara sederhana. Dan sekalian apa yang saya sampaikan mengenai hal-hal kedinasan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, masalah CGP coba ya. Jadi kieu cek Sundana mah urang kudu bisa ngigelan zaman. Gitulah. Ngigelan zaman. Jadi harus bisa adaptasi kepada kemajuan zaman. Kalau saya udah kadaluarsa, Pak Cipto udah kadaluarsa, Bu Bin udah kadaluarsa, udah bisa. Bu Ulis gak bisa karena usia. Jadi yang muda-muda, Bu Mike, Bu Yuli, Bu Jua, Bu Wiwi bener gak potong helak Bu Tiki ya, Bu Eka, Bu Ika, Bu Nisa, Bu Siti udah nggak ada. Ayo ikut bareng-bareng daftar CGP gitu. Kumada ayo mah. Karena ada yang bertanya, apakah nanti Pak Makarim, Mas Menteri udah berhenti jadi menteri, apakah nanti bagaimana nih proses guru penggerak? Kan seperti itu, apakah terhenti? Saya kira tidak, karena kan sudah banyak nih, sudah banyak. Jadi nggak mungkin akan diteruskan seperti itu programnya. Jadi nanti untuk angkatan 10 ini ada Pak Beni yang Pak Beni 10, mudah-mudahan nanti diikuti angkatan 11. Jadi ayo bareng Pak babaturan gitu, semangat lah, saling bagi. Kami yang tua mendorong ke belakang, gitu. Tun Uri Handayani. Di depan kami memberi contoh, di tengah kami membimbing, di belakang kami mendorong, justru lain. Ya seperti itu Uri Handayani. Ing Madia Mangun Kasok,
ingaso sundudo dia bangun kasok tuh ada ya. Itulah seperti itu ya. KBN udah beda tuh seleksi yang angkatan 10 simulasi pengajar tanggal 20 Oktober. Masih lama ya. Nanti dibantu, saling bantu karena ada Bu Lia sama Bu Linda ya. Iya, jadi saya mendorong lah ya. Ayo gerakan pun saya itu lagu sorangan kan bingung, tapi kalau ada berdua bertiga memang itu 6 bulan lama CGP itu, tapi ilmu dan orang kan harus selalu terus belajar, ya kan? Apa itu prinsip belajar sepanjang hayat kan? Seperti itu. Tadi cek bapak itu bisa ngigelan zaman, gitu. Oke, Pak Toto pensiun, teman-teman udah jadi guru penggerak semua, gitu. Amin, ya. Itu jadi mewariskan hal yang baik. Ini sekolahnya jadi sekolah penggerak. Ya kan kita ada 7 dan 9 kalau suasananya buncang. Jadi mau kepada siapa lagi berharap jadi sekolah penggerak, teman-teman guru penggerak. Kepalanya kalau pernah satu buncang kan sekolah penggerak. Nah, yang Bapak Indonesia, iyalah coba lanjut testing, coba ikut seleksi, ngajajal otak, ngajajal ilmu, ngajajal awak gitu ya. Harus dorong. Dibantu fasilitas apa yang diperlukan, silakan gunakan fasilitas yang ada. Gitu. Cuman tadi saya titip bagi yang sudah berjalan, Bu Linda, dan memang tidak. Jadi ulah dong tinggal, tapi insya Allah tidak, Pak Mono tidak, Bu Linda, Bu Lia tidak. Jadi artinya hayu wejum, hayu kerjakan tugas, ayo kelas tinggalkan, nah itu cuma dong tinggal. Tapi tidak begitu artinya Bu Linda, Bu Lia tidak begitu. Walaupun ada bentrok suka berbicara ke saya. Bahkan saya lihat bawa laptop ke kelas. Itu yang pertama harus dorong teman-teman. Doakan supaya ikut angkatan ke-11. Ya, siap ya? Iya, nanti juga otomatis berapa keuntungan sebagai guru penggerak itu. Secara otomatis nanti kita jadi tidak harus ikut PG, Tekudu, minum PG. Kalau sudah jadi guru penggerak, jadi akan dengan sendirinya kita dapat sertifikasi, begitu. Iya, tidak dites lagi. Serahkan ya, Bapak Ibu bisa ikut ya. Tapi harus ada kesadaran dari diri sendiri, keinginan yang kuat untuk nyarorak, kan gitu. Bukan hanya CGP, jauh lebih jauh. Ayo silakan sekolah lagi, ambil S2, jadi MPD, gitu. Tahu nama, ayo nangis jadi AS dan KBG, kan? Sudah sertifikasi, gitu. Silakan sekolah S2, babarengan supaya ayah batur. Lamun untuk CGP sekolah atau ya CGP itu sekolah itu, kumana kan tidak begitu. Mau ora, ayo. Titip itu ya, alhamdulillah begitu di sana. Bapak dan Ibu harus beri motivasi ya. Kemudian yang kedua masalah kedinasan. Masalah kedinasan. Terima kasih teman-teman semua pada hari pertama Sulingjang survei lingkungan belajar sudah 100%, sudah 100%. Sampai satu puncak sudah 100%. Sampai kemarin ada masih belum 100% itu kemarin. Telepon baru dikata, tapi di LIPI kita ada. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan saya yang bagus. Walaupun tentu yang jelek bagus-bagusnya bisa jadi kan, bisa jadi. Kata Mas lumrah. Bapak dan Ibu, informasi yang ketiga mengenai kedinasan itu masalah TPPK, tim pencegahan penanggulangan kekerasan. Ya, itu dua dibentuk. Jadi sebelum ada perintah
membuat TPPK oleh Kemendikbudristek, itu kita sudah punya Dewan Kehormatan Siswa DKS. Jadi ketika ada pelanggaran di situ nanti Mas, yang kami yang bersidang dan sebagainya, ketuanya Bu Win. Jadi saya nggak sekalian kata DKS ini dilebur jadi PPK, Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan. Di setiap sekolah. Dan itu ternyata diupload, harus diupload ya. Ada SK-nya, ada salah satu share di grup yang. Nah itu untuk ketua Ibu Win ya, untuk wakil ketua Pak Beni, untuk sekretaris Bu Ena. Nah, kalau ada menyangkut biaya, ada bendaharanya Bu Juha. Anggotanya ke situ Pak Repi, Pak Madrogis, ada coba dibuka di situ. Ada dari wali murid, ada Pak Maman Laksamana ya, karena orang siswanya di sini ada Pak Maman. Itu di luar kedinasan kita di Dikbud, Dinas Pendidikan, kan Pak Maman di MP, Rajo, siapa lagi orang tua tuh? Orang tua itu. Ya, ada komite Pak Sangir, kemudian orang itu kan ada dua. Coba dibuka, Pak Res. Hah? Itu di grup barusan saya kirim. Ada? Iya, itu. Ya, ada siswa juga ya. Ada siswa Sirangga dan sebagainya seperti itu ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menanggulangi persiapan. Sekecil apapun kejadian harus segera ditangani. Harus segera diselesaikan. Sekecil apapun kejadian. Jangan dibiarkan. Jangan pura-pura tidak tahu. Harus diambil tindakan, harus diselesaikan. Dan tidak harus oleh TPPK ini ketika ada kejadian. Langsung aja bisa kesorangan mah. Ya. Kita bisa ngahaleupeun urang sini tonjok baru dah. Aduh gua ada beres. Gitu. Kalau tidak sanggup, tidak kuat, tidak bisa, baru bawa ke ruang Pak Kasep, ke ruang guru bawa. Seperti kemarin kejadian. Di pelajaran Bu Ena padahal. Bu Ena di depan Bu Ena sendiri silih tonjok kata Bu Ena tuh cerita. Jadi Masya Allah itu anak-anak kita. Apalagi tidak ada guru. Tapi gitu. Apalagi tidak ada guru. Tak ada guru dia berarti Bu Ena. Kan Bu Ena dengerin. Galak nomor 2 menurutnya, nomor 3. Tiap aku juga. Ada gitu kan. Kata Bu Ena bisa tinggal di hampir curi kamu lihat. Memang. Jadi asa umah gitu kan nyaya, masih teraniaya hati teh. Tidak bawa kali depan. Nggak saya mau di luar saya isi panjang. Jadi bawa saya titip ya anak-anak seperti itu. Selalu sebab jangan sampai terjadi. Karena ini sekarang ini selalu viral. Viralnya bullying di tingkat SMP. Ini jadi pertanyaan. Saya punya jawaban. Tapi nanti disikilatin ya. Pertanyaan dari saya, kenapa bullying, perundungan banyak terjadi di tingkat anak SMP garis miring MTS? Pertanyaan itu, oke jawabannya benar dia. Hadiah aja dulu. Nanti aja itu Pak pikirkan aja kenapa seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sekolah kita harus menyiapkan, ini nomor 4 ya, dan nomor 3. Sekolah kita harus menyiapkan utusan untuk mengikuti lomba dalam rangka bulan bahasa, tetapi dikaitkan dengan festival bahasa ibu itu, bahasa ibu, yaitu lomba membuat sajak Sunda, membuat carpon, carita pondok, kemudian borangan, ngabodor sorangan, kemudian tembang pupuh, ya pupuh ombak. Terus nonenya ada 6 cabang lomba. Nanti itu di tingkat minggu akan diselenggarakan. Pesertanya ya utusan-utusan dari masing-masing sekolah.
Waktu dan tempatnya sedang dirundingkan. Seperti itu. Seperti itu. Dan ketuk itu ada dalam forum MGMP Bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang ikut MGMP Pak Jamal. Nah itu nanti kita harus persiapan itu. Kalau punya sahabat calon nanti kita khusus rapat gitu ya. Kelima, Bapak dan Ibu, kalau tidak bisa hadir, saya titip ada pemberitahuan kepada kepala sekolah. Jangan di grup ya, alhamdulillah sudah tidak grup. Tapi ada kan ini, Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa hadir di grup ya, ulang di grup. Kecuali grupnya itu ada 4 orang. Kalau kepala sekolah aja ke Japri gitu. Nanti kan saya kontak juga ke guru piket. Atau bahkan sebelumnya bicara dulu kalau besok tidak bisa hadir. Saya titip kalau membuat tugas jangan catat halaman 146 sampai 149. Saya kira jangan memberikan tugas mencatat. Piket, Bu Titi, Bu Ulis, Bu Ilis, Bu Win, dan Pak Rois ulah menerima tugas mencatat. Ulah. Kecuali sama sekali tidak ada gurunya ya. Tidak ada gurunya, tidak ada tugasnya. Sebab anak-anak terjadi pelanggaran di situ. Banyak. Gitu. Apa yang harus kasih tugas? Aku bikin pertanyaan aja. Bikin soal. Bikin soal. Gitu. Diskusikan. Kan biasanya Bapak Ibu punya grup, punya kelompok ya. Punya kelompok di masing-masing kelas seperti itu. Banyak cara lah. Silahkan belajar di perpustakaan, cari jawaban ini, bikin. Gitu. Lamun mendadak tidak bisa, baru untuk koordinasi dengan piket seperti itu. Tidak bisa menyiapkan tugas, koordinasi dengan piket. Bu, tolong bantu. Tapi jangan disuruh mencatat. Ada di buku paket, gimana aja. Jadi nanti guru piket yang bikin. Atau mungkin nanti siapa gitu ya. Misalnya Bu Ika tidak bisa masuk secara mendadak. Kan ada Bu Wiwi, ada Bu Erna, kan begitu. Bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Kita titip ya. Terus terakhir modelnya wah penting 10 menit ya. Kesik sore ting. Latar belakangnya program itu tidak bisa dibiayai oleh pemerintah, tidak bisa dibiayai oleh bos karena keterbatasan, tidak bisa dibiayai oleh orang tua karena ngangkala ewor nabai, yaitu rehabilitasi lapangan olahraga. Kan kita rasakan rusak, udah ngumpul ya, terus tidak beraturan. Jadi itu kan memerlukan rehabilitasi. Jadi di pelur deui mudah-mudahan tadi chat seperti itu. Itu kalau diminta ke orang tua kan warna baik. Yang kemarin aja yang waktu kelas 7 siswa baru itu kita rapat orang tua minta 75.000 untuk bantuan pemanggaran. Itu kan berapa orang ya, baru juga berapa orang yang masuk. Seperti itu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah karena saya hitung ada 11 orang ya, teman-teman guru yang juga mengenyam pendidikan di sini, 11 orang. Parois dan teman-temannya ada 11. Jadi alumni ada di dalam. Kan bicara ke saya, begini, kami ini, bagus. Coba, karena sudah banyak yang jadi ngomong, bukan udah ribuan alumni SMP 1 Puncak. Coba aja, terketuk tidak hatinya, kan gitu. Seperti itu. Yang sudah jadi bos di Cibinong, udah jadi pejabat, udah jadi banyak alhamdulillah. Seperti itu. Dan itu alhamdulillah sudah ada yang masuk ya, Pak Bedi ya. Bisa dihitung, berapa jumlah itu?
Udah terdata belum? Oh, ada di berapa ya? Anggarannya itu memang sekitar di anggaran itu sekitar 200-an. 200-an itu kalau kali 60.000 12 juta ya. Tapi kata saya 100 sak ini insya Allah cukup. 100 sak semen. Tapi kalau ada 50 sak, udah kita mulai aja. 50 sak sambil jalan gitu maksudnya. Tapi kalau 100 sak, ya 100 sak, yang itu saja yang 20 meter ke 50, panjang 50, yang lapangan voli, jangan yang papi blok ini. Itu kan 100 meter persegi, seperti itu. Nah itu nama di hot meat, wah mantap benar. Tapi kan setelah ulang mimpi, ya harus berangan-angan teman ya, harus berangan-angan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang menanyakan, mohon darah cetak. Iya seperti itu. Alasan seperti itu. Ada 3 poin itu. Tidak tercover oleh pemerintah, tidak mampu oleh bos, ya. Dan ke orang tua dimintakan, orang tua siswa. Jadi dengan ukuran apa ya? Malah akhirnya udah datang LSM wartawan cedera. Seperti itu. Terus diri tanggal poe, silaturahmi judul nama. Seperti itulah. Itu yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu yang supaya tahu. Mudah-mudahan nanti akan sudah terkumpul gitulah 20 juta mah. Amin ya Allah. Nanti dari sekolah juga Aisyah sudah segenik banyak. Kan ada upah kerja di situ, begitu ya. Ada upah kerja, ada semen 100 sak itu kan otomatis pasirnya harus 10, harus 5 engkel. 5 engkel kan 7,5 juta. 5 kali 750 berapa tuh? Itu. Kali 5 juta lah pemain pasir. Gitulah. Itu 20 juta mulai baik, Pak Beni ya. Dan dilaporkan nanti supaya transparan. Terakhir sekali Bapak Ibu, saya mohon hari Senin sudah beres usulan yang teman-teman sertifikasi ya. Yang sertifikasi usulannya sudah mohon segera beresnya ya. Karena akan dibawa ke ranah itu seperti itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau terlalu lama. Insya Allah juga ini tidak akan lama. Toh kita absen hari Jumat ini jam berapa? Jam 4 kan? Jam 4, jadi setengah. Sekarang jam 3 kurang setengah 4. Mudah-mudahan setengah 4 beres. Selamat-selamatnya jam 4 beres. Sudah seperti ini ya. Dan bisa absen. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas motivasinya. Mudah-mudahan dapat memicu kita semua untuk dapat lebih baik lagi dalam memajukan sekolah kita sampai benar-benar. Amin. Untuk selanjutnya kita simak sama-sama sambutan dari pengajar praktik kepada Bapak Supratono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP N1 Muncang Bapak Salton, yang saya hormati Dewan Guru, segenap Dewan Guru yang hadir hari ini. Luar biasa hari ini bisa meluangkan waktu untuk datang di hari ini. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya banggakan dan sudah menyiapkan waktunya di sini
Di sini saya berbicara selaku pendamping ya, CGP saya, Ibu Linda, yang saya banggakan sudah meluangkan waktu menjadi penghubung untuk acara hari ini. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kalau pendamping dari luar yang setiap hari tidak kesini, insya Allah ada momennya kenalannya. Tapi insya Allah semuanya nggak kenal ya Bu, Pak Ben, Bu Wiwi, Bu Wid, insya Allah kuliah. Ya, di sini saya kapasitasnya selaku pendamping dari CGP saya, Ibu Linda Siti Lestari. Sebelum saya memberikan waktu melihat perkembangan untuk hari ini yang sudah disiapkan oleh Bu Linda, ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini bagian dari pertanyaan juga, pertanyaan saya dan PP yang lain kepada CGP. Bagaimana dukungan warga sekolah? Ini biasanya saya laporkan lewat RMS itu ke PGP Banten. Hari ini dibuktikan, hari ini terlihat. Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menyaksikan sendiri bahwasanya dukungan wabil khusus dari Pak Kepala Sekolah dan dukungan dari warga Sekolah Muncang 1 luar biasa. Hari ini bukti. Jadi ke depan ada sebuah kampanye dari tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala. Hayo yang masih ada waktu secara umur ya, hayo ikut CGP. Karena di CGP ini Bapak Ibu, 4 kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama yang saya sampaikan, pengembangan diri. Ya, pengembangan diri sendiri beserta teman-teman sejawat. Ini di dalam program guru penggerak ini disampaikan dan dibekali kepada CGP kita. Ini murni pengembangan diri. Jadi kalau ada ajakan kepala sekolah, ada jawaban dari gurunya, Pak, saya mau jadi kepala sekolah. Pak, saya golongan masih rendah. Kapan Pak jadi kepala sekolah? Kapan jadi pengawas? Bukan itu tujuan akhir. Kalau toh ada tujuan akhir kepala sekolah dan pengawas, itu adalah sebuah penghijauan lahan dari Permen 40 saja. Sedangkan tujuan utama kompetensi yang perlu dikembangkan di guru penggerak yang pertama adalah pengembangan diri dan teman sejawat. Pastilah nanti dan bisa ngobrol ya dengan Bu Linda dan kuliah modul-modul yang selama dipelajari ini itu benar-benar untuk pengembangan diri. Yang kedua, CGP kita ini dibekali bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang berpihak ke murid. Jadi tidak zamannya lagi kita top down, teacher center yang Bumika ya, teacher center ya. Tidak zamannya lagi. Tetapi yang dikembangkan saat ini adalah student center, di mana menggunakan strategi yang masuk di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu dipelajari di guru penggerak. Jadi kompetensi yang pertama yaitu yang kedua adalah CGP kita dikembangkan untuk mengimplementasikan di siswa kita dengan menghadirkan pembelajaran yang berpihak ke murid. Yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah. Di
Di sini praktek teori memimpin pengembangan sekolah memang identik dengan manajemen sekolah. Tetapi kalau belum menjadi manajemen sekolah, ini bisa dipraktekkan kalau menjadi fasilitator, pemimpin program sekolah seperti P5. Dan P5 itu nanti ke depan pasti Muncang 1 juga akan menjalankan P5. Bahkan saat ini Kurmen Mandiri Belajar dulu ya, itu harus memberikan mengenalkan P5 ini kan ke siswa kita. Nah, jadi di guru penggerak ini bagaimana CGP kita memimpin mengembangkan sekolah melalui pengembangan program sekolah seperti P5. Kemudian CGP kita juga berkompeten dalam hal komunitas praktisi. Nah, ini adalah komunitas praktisi. Mereka diberikan bagaimana cara merintis, kemudian memajukan dan mengembangkan komunitas tersebut, bagaimana merawatnya, itu mereka diberikan pelajarannya, Bu. Tekniknya bagaimana mereka diberikan pelajaran tersebut. Nah, jadi di sini yang dimaksud di sini, kalau CGP kita nanti sudah terangkat dari kepala sekolah, ya ini mungkin ada ranahnya manajemen. Tapi kalau jadi guru, ini bisa diterapkan di dalam memimpin pengembangan sekolah seperti P5, komunitas belajar atau komunitas praktisi intern seperti itu. Yang keempat, pemimpin manajemen sekolah. Nah, ini materi yang modul terakhir ini biasanya terkait dengan manajemen sekolah. Jadi makanya wajar muncullah Permen 40 itu karena di dalam guru penggerak itu ada modul yang terakhir bagaimana CGP kita menginisiasi sebuah program-program yang berdasarkan aset-aset sekolah. Ya, aset-aset sekolah. Makanya di sini wajar kalau ada Permen 40 syarat dari kepala sekolah atau pengawas itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Itu saya kira 4 kompetensi ini kalau ajakan kepala sekolah untuk ikut CGP, saya nggak kepikir jadi kepala sekolah, ya udah 3 kompetensi itu saja yang dikembangkan, yang bisa diterapkan untuk nama besar Muncang 1. 3 kompetensi itu, yaitu tadi mengembangkan diri sendiri dan teman sejawat. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang berpihak ke murid. Kemudian memimpin pengembangan sekolah melalui P5 maupun kombel maupun komunitas praktisi. Itu. Jadi ini yang kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Benar, hari ini adalah saya menghantarkan CGP saya untuk memimpin diskusi terkait dengan memunculkan prakarsa perubahan melalui program guru penggerak ini. Cita-cita ke depan siswa kita bagaimana ini nanti akan dibahas oleh Bu Linda. Jadi di sini nanti saya akan menghantarkan saja terkait dengan bagaimana mendiskusikan mewujudkan cita-cita ke depan, ya, visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, ya. Jadi Bapak Ibu nanti diajak diskusi, Ibu Linda nanti akan memunculkan clue-cluenya ya, clue untuk menarik data Ibu Bapak terkait masalah siswa. Nanti dikaitkan dengan visi sekolah yang saat ini ada. Nah, nanti akan didiskusikan dan akan mencapai sebuah kesepakatan. Itulah sebuah kesepakatan perubahan yang akan dibawa oleh Bu Linda. Secara formal akan dilaporkan ke saya dan dilaporkan ke program pendidikan guru penggerak. Jadi prakarsa perubahan yang bisa dibuat. Itu. Jadi seperti itu Bapak. Jadi
Pertama, saya menyampaikan kompetensi guru penggerak. Yang kedua, saya mengajak rekan-rekan guru ini untuk saling berdiskusi dengan Bu Linda nanti terkait hayo berbarengan kita memikirkan siswa kita. Ya, nanti clue-cluenya pancingan-pancingan hal-hal yang bisa Bu Linda mendapatkan data, itu nanti Bu Linda yang akan menyampaikan clue-cluenya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bu Linda bisa mengambil dari sekian ini 3-4 orang untuk menjawabnya, sehingga nanti akan mendapatkan data dikorelasikan dengan visi sekolah. Seperti itu Bapak. Kemudian ada forum diskusi, nanti mungkin Bu Linda yang bisa menghandle, maksudnya memimpin. Nanti kita berdiskusi bersama terkait hal-hal yang terkait guru penggerak maupun terkait visi sekolah. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada penyampaian dari kuliah terkait materi apa kuliah? Sumber daya aset. Ini modul terakhir ini. Modul terakhir. Ibu Bapak dan buktinya Bapak Kepala Sekolah menyaksikan program guru penggerak insya Allah tidak mengganggu KBM. Bagaimana Bu Linda ke kelasnya membawa laptop, itu adalah trik saya menyampaikan. Jangan sampai mengganggu KBM. Tugas utama KBM, bawa laptopnya ke kelas. Oke, LMS-nya atau Vicon-nya di off-kan kamera. Ibu Linda menyampaikan resepsi. Habis itu menyampaikan LK-nya ke siswa. Baru nanti menuju ke laptop, on-kan lagi kameranya. Itu trik, Pak, supaya tidak meninggalkan KBM di kelas. Gitu. Jadi itu trik-trik yang saya berikan ke Bu Linda supaya bawa laptop ke kelas. Dan dukungan internetnya luar biasa Pak Kepala, saya mendapatkan catatan di sini, dukungan internetnya luar biasa. Jadi terima kasih untuk CGP saya sudah difasilitasi dengan internet. Jadi mau Vicon di rumah mana, alhamdulillah bisa nyambung dengan Vicon. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Bu Linda lagi Vicon di kelas dan ber-KBM, ya itu triknya saat menyampaikan apresiasi, mengajar, off-kan dulu kameranya. Sampaikan apresiasi, sampaikan pendahuluan, sampaikan LK-nya. Setelah itu anak bekerja, Ibu Linda kembali ke on kamera. Seperti itu. Jadi tidak ada guru penggerak itu mengganggu KBM. Ya. Gitu. Kalau toh Bu Linda itu capek-capek malam-malam di rumah mengerjakan tugas, itu bagian pengorbanan berjuang untuk pengembangan diri. Ya, itu. Jadi pengerjaan guru penggerak jangan sampai dibawa ke sekolah. Izin meninggalkan KBM, jangan sampai. Itu sudah saya sampaikan ke Bu Linda, sok tanya aja. Sedangkan kalau sampai bermalam-malam di rumah, lembar-lembur dan sebagainya, bagian pengembangan diri. Jadi harus merelakan mengorbankan waktu itu ya wajar gitu ya Bapak ya. Ya, wajar pengembangan diri. Nah itu. Terima kasih. Perjuangan ada. Jadi sekarang ada angkatan 11 dibuka, tapi mohon maaf untuk Lebak karena angkatan 10 itu hampir 300-an, maka angkatan 11 tidak ada kuota masalahnya. Cuma kuotanya untuk seperti saya, guru praktek. Lebak membuka angkatan 11 hanya guru praktek, sedangkan CGP tidak membuka. Mungkin kabupaten-kabupaten yang lain yang ada kuotanya. Ya bisa jadi karena ini program yang baik, mungkin nanti ada angkatan 12, angkatan 13 seperti itu. Terima kasih. Silakan mungkin masih kita membutuhkan waktu 15 menit untuk Bu Linda sama kuliah 10 menit bisa jadi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya untuk mempercepat waktu kita langsung saja
ke materi selanjutnya, yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Septi Lestari SPD. Kepadanya dipersilakan di depan aja. Tenang aja ya. Anggap aja anak-anak. Aduh, tadi ketahuan dong ngajarnya. Jadi kalau bilang itu peer teaching, real peer ya. Kalau real teaching berarti di kelas dengan anak benar real. Kalau peer teaching, guru-guru jadi siswa. Terus ada lagi nanti lesson study ya. Kalau lesson study mah kita ngajar, teman menilai, ini ngobrol. Lesson study. Ini peer teaching. Bisa? Window pack berbarengan. Lihat window pack. Mana? Window pack. Itu nyambung. Iya. Oh, itu nyambung. Adiknya. Kabel tadi itu kemana? Iya, sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari empuk suara anak. Bapaknya deg-degan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menghadirkan semua rekan-rekan yang bisa menonton di acara pendampingan 2 CGP Angkatan 9. Kemudian terima kasih kepada Bapak pengajar praktik pendamping saya, Bapak Supratama MPD, yang sudah memberikan jadwal kepada saya dan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Pertama-tama, salawat salam adalah kita sudah mengucapkan ke junjungan kita, saudara teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Serta cuaca hari ini walaupun mendung tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk hadir dari kegiatan hari ini. Apa ya? Bingung berbicaranya ya, karena ini pertama kali saya berbicara di depan umum, Bapak. Bisa aja. Ya, kan berbeda dengan kegiatan MGMP yang selalu berkelompok. Kali ini saya seperti menjadi artisnya gitu ya, senternya. Padahal pengabdian saya di sini belum apa-apa dan pendidikan saya pun belum apa-apa, baru 1 bulan di kegiatan program pendidikan CGP ini. Ini apa ya namanya, nekat sekali karena yang ingin dibahas yaitu di modul kali ini di pendampingan kedua, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita tahu bahwa visi itu adalah cita-cita baik itu dari seorang guru yang akan dihimpun, yang kemudian visi itu akan menjadikan visi atau tujuan sekolah kita, yaitu SMK. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, karena kita ketahui bahwa sekolah itu adalah tempat bermainnya anak-anak atau taman siswa yang lebih dikenal oleh Bapak Pendidikan kita, itu Ki Hajar Dewantara. Beliau berinisiatif dari zaman dulu ya. Kita ketahui bahwa pendidikan itu tidak berpihak kepada kaum yang ekonominya tinggi. Jadi kalau zaman dulu kan kita sekolah hanya untuk priai, golongan-golongan yang elit, sedangkan untuk kaum yang tidak memiliki ekonomi yang tinggi itu kita tidak bisa mengenyang pendidikan, sehingga dimunculkanlah
filosofis Ki Hajar Dewantara di mana menciptakan sebuah pendidikan yaitu taman siswa. Beliau beranggapan atau bermimpi bahwa sekolah itu adalah sebagai taman. Kita tahu taman itu pasti menyenangkan dan sekolah itu bukan menjadi penjara atau hanya sebuah sarana yang mana di akhir kehidupan atau di akhir tahap pendidikan itu hanya selembar ijazah. Tapi kita menginginkan bahwa sekolah itu adalah seperti taman siswa di mana anak-anak datang sekolah ceria, yang ada di sekolahnya juga bahagia. Nah, itu adalah taman yang diinginkan oleh tokoh pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Maaf ya Bapak Ibu, berhubung CGP-nya ini narsis, jadi kalau ada gambar-gambar yang berekspresi mohon dimaklumi ya, biar tidak terlalu mantap. Jadi apa sih arti visi bagi saya seorang guru muda ya, usianya karena masih muda dan ilmunya pun masih muda. Menurut saya visi itu adalah impian atau harapan, cita-cita kita yang ingin dicapai oleh semua guru. Cita-cita yang ingin dicapai oleh semua guru, di mana visi bagi saya sangat penting karena visi itu akan memberikan inspirasi. Jadi kita setiap hari mau melakukan apapun, oh hari ini mau apa? Jadi karena kita memiliki visi, kita akan memiliki inspirasi, motivasi dan kekuatan bagi guru untuk kepentingannya di masa depan. Jadi kita mau ngajar hari ini kita dapat apa, 1 minggu dapat apa, 1 bulan dapat apa, 1 semester dapat apa, sampai 1 tahun kita akan menghasilkan apa untuk profesi kita sendiri. Itu adalah sebuah visi. Dan visi seperti apa sih yang kita harapkan sebagai guru? Nah, karena saya seorang guru muda yang baru belajar di dunia pendidikan ini, bahwa saya menginginkan saya itu memiliki pendidikan yang profesional di bidangnya, khususnya IPA. Saya memiliki karakter, saya mampu berkolaborasi, yang kemudian peduli pada lingkungan dan melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Harusnya pembelajaran itu merdeka karena harus bisa menyesuaikan dengan kodratnya anak-anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, dan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena di kurikulum merdeka kita akan lebih mengembangkan tentang profil pelajar Pancasila. Maka setiap guru saya yakin, apalagi Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah adalah guru saya, Ibu Wik guru saya, terus Ibu Erna juga guru saya, bahkan Pak Cipto itu guru saya juga. Jadi saya itu alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengabdi di SMP Negeri 1 Muncang, tapi kembali ke rumah. Nah, saya yakin bisanya saya berdiri di sini kan karena jasa dari Bapak Ibu saya yang ada di sini yang telah mendidik saya. Nah, maka saya yakin karena Bapak Ibu sudah mendidik saya salah satunya menjadi seseorang yang ada di sini, saya yakin Bapak dan Ibu juga memiliki cita-cita yang sama. Nah, untuk membuat visi kita sama, maka saya akan membagi menjadi 3 kelompok aja, 3 kelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas Bapak Ibu itu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu pasti berkeinginan murid-murid di SMP Negeri 1 Muncang ini menjadi murid-murid yang seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu sebenarnya memiliki apa yang sebaiknya kita asah kemampuannya. Kemudian di sekolah kita, di sekolah di SMP Negeri 1 Muncang ini mengutamakan apa? Programnya apa? Terus murid di sini sebenarnya sadar betul bahwa mereka itu memiliki apa kemampuan dan sebagainya. Dan kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk melakukan visi ini. Terus kita juga dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Jadi kita akan memiliki visi
untuk ditunjuk saja mohon maaf ya Bapak Ibu, kelompok 1 berarti Ibu Lia, kelompok 2 Ibu Eka, kelompok 3 Ibu Wiwi. Untuk pejama apakah TikTok karena kelompok Bu Eka cuma 3 orang, boleh mendekat salah satunya atau siapapun boleh. Nah, jika Bapak Ibu kebingungan, saya akan menampilkan contohnya seperti ini. Imajiku terhadap murid di masa depan. Jadi ini impian saya ya. Semoga terwujud. Jadi saya berharap murid-murid saya itu akan menjadi murid yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Jadi saya selalu berpikir, kenapa sih anak sekarang itu cepat dewasa? Ya, dewasa sebelum waktunya. Saya selalu memperhatikan kenapa murid saya bisa dewasa sebelum waktunya. Nah, saya ingin murid saya itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi mungkin kalau dia ahlinya di bidang olahraga, dia bisa menjadi pemimpin di bidang olahraga. Kalau ahlinya dalam matematik, bisa ahli di matematik. Terus religius, karena religius itu sangat penting, iman dan takwa itu penting untuk mengontrol mau dimanapun kita tinggal. Kalau kita memiliki religius yang tinggi, itu akan mengikat kita. Kemudian berkolaborasi, yang paling sulit dalam hidup ini, karena kita tahu kita tidak bisa hidup sendiri. Sama seperti saya yang tidak bisa hidup sendiri, saya harus mampu berkolaborasi. Kemudian peduli akan lingkungan, karena saya basicnya IPA, saya lebih suka untuk menjaga lingkungan dan mencerminkan profil belajar Pancasila. Ini adalah impian saya untuk murid-murid yang setiap hari saya bimbing. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menuangkannya. Nanti saya akan memberikan kertas kepada setiap kelompok untuk menuliskan impiannya terhadap murid kita. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama untuk kelompok, supaya waktunya lebih efisien, kelompoknya Ibu Lia membahas nomor 1 sama nomor 2. Kelompok Ibu Lia memimpikan murid yang seperti apa, dan kelompok Ibu Lia percaya bahwa murid yang ada di sekolah kita itu seperti apa. Kelompoknya Ibu Eka, di sekolah ini kita mengutamakan apa, terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Terus kelompoknya Ibu Wiwi yang warga di sekolah ini yakin untuk ya, dan yang terakhir. Jadi satu kelompok 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya dulu? Nanya Bu, nanya. Ada yang ingin bertanya dulu? Tidak tahu, tidak. Paham tugasnya, Pak, paham tugasnya. Ya. Contoh yang nomor 1, yang nomor 2, mungkin beliau sudah itu ya, mengalaminya ya. Contoh tentang impian murid kita di masa depan, itu soal nomor 1. Terus soal nomor 2, memimpikan muridnya yang seperti apa, ini ya nomor 1 sama. Nomor 2, sekolah saya percaya bahwa murid memiliki keunikan dan kodratnya masing-masing. Contoh kalau yang saya percaya bahwa murid saya itu memiliki keunikan dan kodratnya masing-masing karena berasal dari 1, lingkungan yang berbeda, 2, tempat tinggal yang berbeda, dan pendidikan orang tua yang berbeda. Itu yang menyebabkan murid kita memiliki keunikan yang masing-masing. Terus sekolah saya lebih karena kita ketahui di SMP 1 Muncang ini kita melakukan pembiasaan, contohnya gotong royong di kegiatan piket ya. Terus juga pembiasaan nilai-nilai yang religius, salah satunya pembiasaan tawadhu dan muhadharah di hari Jumat. Itu saya mengangkat itu. Jadi sekolah saya sangat peduli
dan mengutamakan karakter, nilai-nilai religius, gotong royong, dan sosial. Sosial itu artinya bersalaman ketika bertemu dengan guru. Terus kalau untuk yang berikutnya, murid di sekolah saya sebenarnya sadar karena tidak mungkin semua siswa menyukai pelajaran IPA. Mereka sadar bahwa potensinya pasti berbeda-beda. Murid saya tidak mungkin semuanya menyukai IPA, maka saya percaya bahwa potensi murid saya itu berbeda-beda. Terus mereka juga sadar betul bahwa nanti saat dewasa mereka akan menjadi generasi penerus. Ya. Jadi mereka harus dituntut untuk memiliki nilai yang religius, kolaboratif, peduli, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah saya yakin, di SMP 1 Muheni yakin bahwa sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu akan mewujudkan murid yang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut saya seperti ini karena saya mengamatinya. Ya, pertanyaannya yang tadi ya, slide yang ketiga. Nah, itu Bapak bisa dikaitkan dengan tadi guru mapel maupun keinginan secara umum Muncang 2 itu muridnya seperti apa? Muncang 1 itu seperti apa keinginannya? Mimpi Bapak Ibu. Apalagi tadi ada pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah, bisa dikaitkan juga itu secara umum mimpi siswa kita Muncang 1 seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa dikaitkan sebagai guru mapel atau keinginan secara umum siswa Muncang 1 pengen seperti apa. Kemudian kita percaya kita itu seperti apa. Entas ya. Kita harus memiliki prasangka baik terhadap siswa kita, terhadap kemampuannya, terhadap bakatnya, minatnya, gitu. Ini bisa dikaitkan dengan prasangka baik kita terhadap murid kita. Itu yang nomor 2. Ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, Bapak Ibu kan sudah berkecimpung di Muncang 2 ini. Ya, Bapak menggak ke ini. Dulu saya di Cikoblok Cipasida aja gitu kuliah. Di Muncang 1 di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, apakah mengutamakan kedisiplinan, mengutamakan keharmonisan, mengutamakan religius anak, gitu. Jadi bisa dikaitkan itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa sekolah kita itu memiliki keinginan seperti ini, dan mereka sadar betul keinginan itu. Kalau ada keinginan umpamanya siswa kita keinginannya ya memiliki disiplin yang tinggi. Nah, mereka sadar betul ya bahwa disiplin itu untuk membentuk karakter yang baik untuk siswa. Sedangkan jikalau melanggar dari beberapa aturan yang untuk mendisiplinkan siswa kita, otomatis sadar betul akan terhadap punishment atau dampak terkait disiplin tersebut. Nah, itu bisa dituliskan murid kita sadar betul bahwa. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk
Nah, ini kembali ke secara pribadi, ya, optimis, terkait optimis Bapak Ibu untuk menuju visi secara umum, visi sekolah atau visi yang sudah tuliskan di nomor 1. Ya, Ibu memiliki mimpi siswa kita seperti apa? Kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk memiliki siswa seperti itu. Optimistis kita itu seperti apa? Nah, seperti itu. Yang terakhir, kita warga sekolah paham bahwa optimis kita, kemudian siswa kita terkait nomor 2 yang dimilikinya, prasangka baik siswa kita bagaimana, keinginan kita ke depan kayak apa terkait dengan siswa, maka kita selaku warga sekolah paham bahwa hal itu digunakan atau hal itu sangat bagaimana. Jadi ini kayak semacam clue menyambung saja ya Bu Lia ya, clue menyambung. Jadi pemantik untuk menstimulus Bapak Ibu mengeluarkan ide, ya. Nanti ide ini akan menjadi sebuah visi bersama yang diputuskan hari ini. Dan di sini ada Pak Kepala Sekolah. Nah, ayo kita bareng-bareng memikirkan siswa-siswa kita. Tadi ada clue tersendiri dari Bapak Kepala Sekolah pertanyaannya, walaupun beliau punya jawaban sendiri tadi, saya masih ingat tadi. Itu bisa dikaitkan juga sebagai mimpi siswa kita kayak apa sepertinya. Gitu. Ya, Bapak tadi saya sudah keliling, kelompok 1 sudah selesai. Boleh sedikit ya Pak? Jawaban dari kelompok 1. Terima kasih waktunya. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 tentang cita-cita untuk murid kami tercinta di SMP 1 Muncang. Impian kami di sini kita memimpikan murid-murid yang mampu menjunjung nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita juga percaya bahwa murid adalah murid yang mudah menanamkan nilai-nilai kebajikan yang sebetulnya sudah terbentuk di dalam dirinya secara alami. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok IWK sudah? Mereka bisa lagi tidak? Soalnya ininya pendek. Rumah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan teman-teman di kelompok 2. Meskipun ada sekarang sadar dan tidak sadar ya. Jadi saya cita-cita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengatakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Cita-cita untuk murid atau siswa-siswi SMP 1 Mujang. Kami semua di sini ingin mengutamakan siswa itu kepada nilai-nilai religius, dan itu sudah mulai kita laksanakan, terutama pada pelaksanaan sholat zuhur, pada pelaksanaan Jumat karakter ya, muhadharah, itu sudah kita mulai laksanakan. Di sini kami mengharapkan agar siswa sadar betul pada pembentukan nilai-nilai religius. Ya, itu saja menurut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 selanjutnya, kelompok 3. Terima kasih Bu Linda. Dari kelompok kami, hasil diskusinya yang pertama, kita warga sekolah ini yakin untuk menuntut para peserta didik untuk dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap peserta didik mempunyai keunikan atau potensinya masing-masing yang berbeda berdasarkan lingkungan sosial, ekonomi, dan lainnya. Maka atas dasar itu kita harus memperlakukan mereka berbeda sesuai dengan keunikannya tersebut. Mungkin itu hasil dari jawaban kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban dari Bapak Ibu hebat. Berarti dari jawaban kelompok 1 ternyata walaupun kita waktunya sangat sebentar dan berkelompok, tapi menyambung ya. Mulai dari nilai-nilai kebajikan, kemudian kita tahu bahwa nilai-nilai kebajikan itu pasti salah satunya adalah religius yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu kegiatan sholat zuhur berjamaah dan kegiatan Jumat karakter. Berarti itu adalah religius. Kita tahu bahwa kebajikan yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang manusia. Kemudian ke kelompok 3 yang diwakili oleh Ibu Yuli, itu juga karena kita menyadari, karena kita sama-sama di satu lingkungan, bahwa kita menyadari bahwa murid kita itu memiliki keunikan masing-masing yang memang terbawa dari keluarga yang berbeda-beda, mulai dari ekonominya, pendidikannya, dan lingkungannya. Nah, kemudian karena kita sudah memiliki visi sebetulnya yang sudah saya minta sebelumnya materinya dari wawasan kurikulum, ternyata visi itu pasti akan sesuai
impian Bapak Ibu dan impian saya juga dan impian Bapak Kepala Sekolah juga. Apakah visi yang sudah terbentuk di sekolah kita ini mewakili impian Bapak Ibu atau belum? Nanti kita akan melihat. Bapak. Ini adalah visi sekolah kita. Sekolah kita memiliki visi atau impian mewujudkan SMP Negeri 1 Muncang yang unggul dalam berpikir, kemudian terampil dan berkarya berdasarkan iman dan takwa, yaitu nilai kebajikan religius, dan kemudian berkarakter Pancasila. Yang mungkin dimaksud dalam karakter Pancasila ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah ya Bapak, berarti impian dari rekan-rekan atau Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Muncang ini sudah sesuai dengan visi yang terbentuk di dokumen 1 visi SMP Negeri 1 Muncang yang sudah pasti sudah kita bahas sebelumnya dan sudah disosialisasikan sebelumnya oleh SMP Negeri 1 Muncang. Kesimpulan dari kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, saya merefleksikan kegiatan ini untuk diri saya sendiri. Yang pertama, saya sangat bangga menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Muncang yang walaupun saya kecil dan masih muda selalu didukung oleh guru-guru saya, rekan-rekan saya, dan beberapa sekolah serta teman-teman sebagai pendukung saya. Kemudian betul bahwa CGP ini mungkin perubahannya itu lama ya untuk diri kita, tapi semoga apa yang kita pelajari itu memberikan dampak yang baik untuk sekolah kita. Jangan sampai kegiatan saya yang 6 bulan ke depan hanya menyia-nyiakan waktu, semoga saya memberikan manfaat yang lebih untuk sekolah saya. Kemudian saya berharap Bapak Ibu jika ada kesempatan kita mungkin akan membentuk komunitas baru yang dimana kita bukan saling mengajari tapi hanya saling berbagi ilmu baik. Alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu juga serta dari FGMP saya sudah mendapatkan satu sertifikat PMM. Mungkin kita akan mengadakan komunitas di bagian untuk guru untuk di PMM. Kita bisa belajar bersama-sama. Saya membutuhkan Bapak Ibu dan membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk selanjutnya alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan paparan dari Ibu juga. Mudah-mudahan kita semua yang belum bisa mengikuti jejak beliau untuk mengikuti program CDP ya. Kita jangan berdiam diri, jangan mager, malas gerak ya. Kita mudah-mudahan